Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang perlu kita beri catatan di sini, yaitu mengenai asar Abdullah bin Amr bin As Baik, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa asar ini hasan mauquf pada halaman yang ke-27 dari Sahih Al-Adabil Mufrad. Dan kemudian kata beliau, wa sahha marfu'an, dan telah sahih secara marfu'. Bisa dilihat dalam As-Sahihah nomor hadis 515. Baik. Ternyata hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya, pada sanadnya ada seorang yang bernama Atha Al-Amili. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah di dalam tahqiq beliau terhadap Al-Mustadrak karya Al-Hakim, Atha Al-Amiri majhul. Naam. Maka dengan ini as-shawab bahwa hadis ini secara marfu' dhaif, lemah. Nah, bagi antum yang punya tahqiq Fathul Majid karya Syekh Ani Sinan, bisa melihatnya di sana. Naam, juga disebutkan tentang kelemahan riwayat ini. Baik. Di awal bab tentang pembahasan mengenai at-tauhid. Baik. Tepatnya yaitu ketika membahas mengenai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, pas pembahasan ayat ini di antaranya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh membawakan hadis na'am ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhati al-walidain. Ridha Allah pada ridha kedua orang tua dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Nah,
Di dalam tahqiqnya disebutkan beberapa aqwal ahli ilm yang mendhaifkan Atha al-Amiri. Baik. Maka kesimpulannya hadis ini hasan mauquf dari Abdullah bin Amr. Coba ya lihat yang ada Al-Adabul Mufrad, kitab asli. Coba buat sini ya Abdullah. Subhanallah. Ternyata ya kawan, ini yang saya khawatirkan tadi, bahwa yang dinilai sebagai hasan mauquf juga di dalam sanadnya ada apa yang sedang kita bahas sekarang, yaitu Atha al-Amiri. Sebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin Atha an Abi. Siapa bapaknya? Atha. Nah, ini Atha al-Amiri. Sehingga disebutkan di dalam tahqiq Fathul Majid bahwa Atha al-Amiri, kata Syekh, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari riwayatnya di dalam Al-Adabul Mufrad. Nah, yaitu tepatnya pada asar ini. Maka kalau masih perputaran jalannya adalah dari Atha al-Amiri, kita tahu bahwa Atha al-Amiri majhul, seorang yang lemah. Maka asar ini adalah asar yang dhaif, mauquf dan dhaif. Ana shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi kesimpulannya bahwa asar ini karena masih dalam perputaran jalan dari rawi yang bernama Atha al-Amiri, sedangkan dia majhul, maka asar ini adalah dhaif. Nah, dhaif. Yang namanya manusia, wallahu a'lam, tidak ada yang sempurna. Nah, jadi kalau kita melihat penilaian ini, maka pantasnya asar ini tidak dimasukkan ke dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu birril ab, bab berbuat baik kepada bapak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ditanyakan wahai Rasulullah, man abarru, siapa orang yang aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, jawab beliau, adalah ibumu. Kemarin telah kita jelaskan bahwa ini kedudukannya mansub karena kata sebagai maf'ul bih, fi'ilnya mahdzuf, taqdiruhu birra ummak. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummak, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummak, ibumu. Qala thumma man,
Kemudian siapa? Naam. Summa 'ada rabi'ata. Orang ini mengulangi untuk yang keempat kali. Faqala, maka beliau menjawab, abak, bapakmu. Ai birra abak, berbuat baiklah kepada bapakmu. Nah, ini hadis Abi Hurairah. Hadis ini sahih. Naam, bisa dilihat dalam Al-Irwa nomor hadis 837. Kemudian di silsilah dhaifah pada pembahasan hadis nomor 4992. Nah, ini di bawah pembahasan hadis ini. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada kitab Al-Adab. Babnya bab man ahaqqun nasi bi husni suhbah. Manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab Al-Bir was-Silah wal Adab. Nah, nomor hadis yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi hadis ini juga muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Nah, Abu Hurairah siapa namanya? Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman? Nah, Abdurrahman bin Sakhr atau Abdullah bin Sakhr. Ada 30 pendapat tentang nama Abu Hurairah, tapi ini yang paling dekat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Nah, kapan masuk Islamnya Abu Hurairah? Abu Hurairah termasuk orang yang masuk Islam tiga tahun sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bukan orang yang sangat terdahulu memasuki Islam. Namun seperti yang sering kita sebutkan, periwayatannya dalam menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling terbanyak dari sekian as-sahabah radhiyallahu anhum. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Abu Bakar? Ini pelajaran yang sudah berulang. Siapa yang jawab? Pak Alif? Mana yang lebih banyak? Periwayatan Abu Hurairah atau Abu Bakar radhiyallahu anhu? Nah, ahsanta. Ini cara mengkompromikan antara dua pendapat dengan cara yang cukup baik. Nah, kalau dilihat dari sisi periwayatan, maka tentunya Abu Hurairah yang paling banyak periwayatannya. Tapi dari sisi penerimaan hadis, maka siapa yang ragu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling banyak menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu
Bakr masuk ke dalam Islam di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Nah, di awal sekali Islam, sehingga dia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak keadaan. Yang tentunya dari sini Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding Abu Hurairah. Tapi dalam masalah periwayatan Abu Hurairah lebih banyak. Lalu apa yang menghalangi Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang menghalangi beliau? Sibuk dengan al-khilafah, kemudian dengan perluasan wilayah Islam, sehingga beliau tidak seperti Abu Hurairah memiliki kesempatan yang banyak untuk meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kenapa seorang ibu disebut dengan disebut dalam bahasa Arabnya dengan Dia disebut dengan karena dia adalah aslul walad, asal dari anak. Maksudnya anak itu lahir ke dunia dari perut ibunya. Ini dikarenakan ummu syai', ibu dari sesuatu, adalah asluh, asalnya. Maka seperti yang mereka katakan tentang kota Makkah, Ummul Qura. Kenapa kota Makkah disebut dengan Ummul Qura? Karena dia asluha, asal dari segala negeri, atau asal dari berbagai negeri. Maka disebut dengan Ummul Qura. Nah, demikian pula disebut dengan kota yang menjadi pusat disebut dengan ibu kota. Ya. Nah, maka disebut dengan ibu karena dia asal dari anak. Maka disebutlah seorang ibu dengan ibu. Baik. Yang menjadi syahid dari pembahasan hadis ini adalah tentang berbuat baik kepada bapak. Nah, bapak adalah salah satu pihak keluarga yang paling berhak untuk disikapi dengan baik setelah ibu. Nah, namun seperti pembahasan yang telah lalu, perbuatan baik kepada ibu dan bapak ini tentunya tidak lepas dari syarat selama tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian pula tidak membahayakan si anak. Kemudian berikutnya ar-rabi', yang keempat, bab linil kalam liwalidayhi, bab memperlunak pembicaraan kepada kedua orang tuanya, pada ibu dan bapak. An Qaisalah ibni Mayyas, nah, Mayyas ini namanya adalah Ali.
dan mayas merupakan gelar. Qala, beliau berkata, kuntu ma'an najdat. An-najdat yaitu para pengikut Najdah bin Amir. Para pengikut Najdah bin Amir Al-Khariji. Mereka disebut dengan An-Najdat. Mereka adalah qaumun minal Haruriyah, yakni suatu kaum dari Al-Haruriyah, dari kelompok Khawarij. Nah, kata Qaisar bin Mayyas, kuntu ma'an Najdat. Dahulu aku bersama para pengikut Najdah bin Amir Al-Khariji. Fa'asabtu zunuban, maka aku melakukan beberapa dosa. La ara illa minal kabair, aku tidak melihatnya melainkan termasuk dari dosa-dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar, yakni Abdullah. Qala, maka beliau bertanya, "Ma hiya?" Apa dosa-dosa besar itu? Qultu kaza wa kaza. Aku menjawab demikian dan demikian. Qala, beliau mengatakan, "Laisat hadhihi minal kabair." Ini bukan termasuk dari dosa-dosa besar. Hunna tis'un. Dosa-dosa besar itu ada 9. Yakni diantaranya, ini bukan pembatasan. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlu nasmah, wa qatlu nasamah, dan membunuh suatu diri yang bernyawa. Wal firar min al-zahf, lari dari medan perang. Wa qadfu al-muhsanah, dan menuduh wanita yang baik. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, dan melakukan ilhad di masjid. Walladhi yastaskhir, demikian pula yang mengejek, memperolok orang lain. Wa buka'ul walidaini minal uquq, demikian pula menangisnya kedua orang tua karena kedurhakaan anaknya. Qala li Ibnu Umar, berkata kepadaku Ibnu Umar, atafraqun nar, apakah engkau takut kepada api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan engkau ingin untuk masuk ke dalam surga? Qultu i wallah, aku menjawab, iya demi Allah. Qala ahayyun walidat, apakah kedua orang tuamu hidup? Qultu indi ummi, aku menjawab, aku punya seorang ibu. Qal, beliau berkata, fa wallahi, maka demi Allah, lau alanta lahal kalam, kalau seandainya engkau memperlunak pembicaraan kepadanya, wa at'amtaha at-ta'am, dan engkau memberinya makan, la tadkhulannal jannah, sungguh niscaya engkau akan benar-benar masuk surga. Mattanattal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ini sahih. Naam, bisa dilihat dalam As-Sahihah nomor hadis 2898.
Baik. Pernyataan Taisalah bahwa aku dahulu bersama An-Najdat, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa An-Najdat yaitu para pengikut Najdah bin Amir Al-Khariji. Mereka adalah sekumpulan dari kelompok Al-Khawarij yang diistilahkan dengan nama lain Al-Haruriyah. Mereka disebut dengan Al-Haruriyah karena mereka bertempat di sebuah daerah yang bernama Harura. Nah, Harura ini markas mereka. An-Najdat berpandangan bahwa seorang apabila berdusta dengan dusta yang kecil saja atau melakukan dosa yang kecil dan dia terus-menerus di atasnya, maka orang yang demikian ini kafir, musyrik, keluar dari Islam. Ini pandangan mereka. Dan demikian pula pandangan mereka pada dosa-dosa besar. Barang siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Naam. Jadi di antara Al-Khawarij ini ada yang sangat ekstrim ternyata. Bukan saja mengeluarkan kaum muslimin dari keislamannya disebabkan dosa-dosa besar, tapi juga ada sebahagian mereka yang mengeluarkannya karena dosa-dosa kecil. Nah, Allahumma musta'an. Kalau sudah seperti ini, siapa yang selamat? Siapa yang selamat? Nah, bahkan diri mereka pun tidak lepas dari pengkafiran mereka. Kalau seperti ini caranya. Secara tidak sadar mereka telah mengkafirkan diri mereka sendiri. Nah, termasuk dari pendapat An-Najdat ini bahwa, dan ini termasuk keanehan, kalau yang melakukan dosa itu dari kalangan mereka tidak kafir. Kalau dari kalangan yang selain mereka maka kafir. Enak saja, seolah-olah agama ini milik nenek moyangnya. Nah, ini pendapat mereka. Maka mereka mengkafirkan orang lain yang melakukan dosa besar, sementara kalau mereka yang melakukannya tidak kafir. Allahu musta'an. Di sini saya teringat sebuah pepatah di kalangan ahlul ilm. Limadza ba'una na'am tajur baik. Saya ulangi. Limadza ba'una tajurru wa ba'uka la tajur. Kenapa ba kita bisa menjarkan sedangkan ba engkau tidak menjarkan? Kita ingat dalam pembahasan nahwu, di antara huruf al-jar adalah al-ba. Kalau sebuah isim dimasuki oleh harful jar, maka isim tersebut majrur. Di antaranya harful ba. Misalnya bismillah. Ismi di situ majrur karena sebelumnya didahului oleh harfu al-ba. Nah, katanya kenapa ba kita bisa menjarkan sementara ba-nya engkau tidak bisa menjarkan? Artinya kalau kepada kita berlaku hukum, kalau kepadamu tidak berlaku hukum. Kenapa? Nah, ini pepatah di kalangan para ulama. Sama seperti keadaannya sekarang. Kalau kita yang melakukan kafir, kalau engkau yang melakukan tidak kafir. Kenapa? Apa bedanya? Nah, mereka menggunakan istilah seperti ini. Limadza ba'una tajurru wa ba'uka la tajur. Ba-nya kita menjarkan, ba-nya engkau tidak menjarkan. Pada kita berlaku hukum, padamu tidak berlaku hukum. Nah, baik. Ini selalu diulangi oleh Syekh Muqbil rahimahullah ketika membantah sebahagian pendapat dari ahlul ilm, nah, yang menghukumi pada sebuah tempat tentang kedhaifan hadis. Namun ketika
hal yang sama terjadi pada hadis yang lain, dia tidak mendhaifkan. Kata Syekh, kenapa? Ba'una tajur wa ba'uka la tajur. Kenapa bak kita bisa menjarkan, bak engkau tidak menjarkan? Nah, artinya pada kita berlaku hukum, padamu tidak berlaku hukum. Di sini engkau mendhaifkan, di sana engkau tidak mendhaifkan. Padahal sebabnya sama atau hukumnya sama. Nah, Allah musta'an. Ini termasuk perkara yang ajib dari ashab Najdah bin Amir al-Khariji, mengkafirkan orang lain sebab dosa besar, sementara kalau yang melakukannya dari mereka tidak mengkafirkannya. Nah, kemudian kata Faisal bin Mayyas, "Aqabtu dzunuban la araha illa minal kaba'ir." Aku berbuat beberapa dosa yang aku melihatnya termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, ternyata setelah beliau sebutkan kepada Abdullah bin Umar bertanya, "Mahia, apa itu dosa-dosa besar yang engkau anggap sebagai dosa-dosa besar?" Qultu kadza wa kadza. Aku jawab demikian dan demikian. Kata Ibnu Umar, "Laisat hadhihi minal kaba'ir." Ini bukan termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, dan dikemungkinkan penilaian Faisal bin Mayyas ketika menganggapnya sebagai dosa-dosa besar dikarenakan dia terpengaruh dengan An-Najdah, terpengaruh dengan para pengikut Najdah bin Amir al-Khariji, sehingga menganggap yang bukan dosa besar sebagai dosa besar. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya pergaulan. Pergaulan bisa merubah jalan berpikirnya seorang. Nah, khususnya dalam masalah agama. Makanya dalam banyak dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merintahkan atau mengajarkan kita untuk mencari pergaulan yang baik, mencari teman yang baik, karena pergaulan dan teman itu sangat berpengaruh kepada agama seorang. Nah, tidak ada orang yang kebal dari pengaruh pergaulan. Sedikit banyak ada hasil dari pengaruh pergaulan itu. Nah, maka barang siapa yang duduk bergaul, berteman dengan orang-orang yang saleh, maka dia akan terpengaruh dengan kebaikannya dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, al-mar'u 'ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu atas agama saudaranya, temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia bergaul, siapa yang dijadikan sebagai teman olehnya. Nah, pengaruh pergaulan ini bukan saja dalam masalah agama, bahkan dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, orang yang bergaul akan meniru temannya. Seorang yang kalem ketika bergaul dengan orang yang suka ribut, akhirnya suka ribut. Sahih. Dan itu dilihat. Demikian pula sebaliknya, orang yang ribut apabila bergaul dengan orang-orang yang kalem, akhirnya jadi kalem. Nah, ini adalah asar mujarrad musyahad. Nah, hasilnya dilihat. Baik. Maka pergaulan sangat berpengaruh pada kehidupan seorang. Sesuai dengan munasabah ini, bagi kita yang ingin istiqamah di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjaga semangat beragama, menjaga kekuatan untuk belajar dan mengamalkan agama, hendaknya duduk, tinggal, bergaul bersama orang-orang yang perhatian terhadap ilmu agama dan mengamalkan agama tersebut. Nah, kalau tinggalnya mencar-mencar jauh-jauh, di tengah-tengah masyarakat awam, atau lagi
yang tidak perhatian terhadap agama, yang demikian akan melemahkan seseorang. Terlebih apabila dia tidak pernah mendekat kepada orang-orang yang perhatian terhadap agama, jarang ngaji, jarang muncul di majelis, itu pengaruh terhadap hati dan jiwa seorang. Nanti akan datang hadisnya, insyaallah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad ini, bagaimana Rasulullah SAW melarang seorang untuk tinggal di dusun yang jauh daripada ilmu, jauh daripada para ulama. Nah, karena yang demikian itu akan menimbulkan kekakuan, menimbulkan adab dan akhlak yang jelek. Karena kebiasaan orang yang tinggal jauh di dusun, jauh dari ilmu, jauh dari para ulama, ketika tidak bersentuhan dengan nilai-nilai ilmu agama, itu yang sering terjadi pada mereka, kekakuan, kemudian akhlak, adab yang keras, kasar, dan jauh dari bimbingan Islam. Makanya akan datang nanti insyaallah di mana Rasulullah SAW melarang seorang untuk tinggal di dusun atau tempat yang jauh dari ilmu serta ahlul ilm. Nah, maka dari sini anjuran bagi kita untuk memperbaiki lingkungan serta memperbaiki pergaulan yang mendekat kepada ilmu sehingga kita tersiram dengan pengaruh baik yang ada dalam lingkungan dan pergaulan itu. Nah, dan antum merasakan nggak? Dikala dengan ikhwan yang hidup di tengah-tengah lingkungan awam, kemudian jarang ngaji, yang sehari-harinya sibuk dengan dunia, alur pembicaraan itu beda. Ya, seringnya pembicaraan itu mengarah kepada sisi-sisi dunia, dan jarang sekali mengarah kepada pembicaraan yang bersifat agamis. Nah, Allahul musta'an. Maka dari sini insyaallah ini termasuk perkara yang perlu diperhatikan. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hunna tis, dosa-dosa besar itu ada 9. Ini seperti yang kita sebutkan, bukan batasan tapi di antaranya termasuk yang besar. Pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah bukan saja dosa besar dalam artian di bawah kekafiran, tapi bahkan ini mengeluarkan seorang dari Islam, yaitu syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik terhadapnya dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, wa qatlu nasama, membunuh nasama. Nasama yaitu kullu dabbah fihi ruh, setiap yang melata dan memiliki nyawa. Yang dimaksudkan di sini kata Ibnu Al-Athir yaitu an-nas, manusia. Baik. Ini adalah dosa besar. Seorang membunuh orang lain tanpa hak. Tanpa hak. Nah, kecuali apabila orang itu membunuh orang lain dengan hak, maka yang demikian tidak merupakan dosa besar. Apa contohnya dengan hak? Seperti ketika dia menjadi al-guju dalam sebuah penegakan qisas. Nah, demikian pula misalnya ketika dia membunuh seorang karena dia membela dirinya,
ketika melakukan pembelaan diri, di mana dia dapatkan orang lain ingin membunuh dirinya, nah tanpa sengaja atau terpaksa dia harus membunuh orang itu karena dia membela dirinya, maka yang demikian dengan hak. Nah, baik, atau dalam perkara-perkara yang lainnya. Maka membunuh diri yang dilarang di sini yaitu membunuh diri yang tanpa hak, tanpa perkara yang dibenarkan dalam Islam. Nah, kemudian al-firar min az-zahf, lari dari medan tempur. Makna az-zahf adalah al-masyi ilal adu, berjalan menuju musuh. Nah, termasuk dosa besar adalah lari dari pertempuran ketika terjadinya pertempuran dengan sulit, kecuali apabila yang demikian itu di bawah kepemimpinan pimpinan pasukan. Nah, Amirul Jais, untuk menyelamatkan kehancuran seluruh pasukan kaum muslimin. Seperti yang terjadi dalam peristiwa perang apa ya, kawan? Perang Mu'tah yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Ketika telah terbunuh siapa yang pertama ya, kawan? Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Ja'far dulu, ya. Baik. Diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Setelah Abdullah bin Rawaha, tidak ada di antara kaum muslimin yang mengambil bendera Islam, kemudian mereka menyerahkannya kepada Khalid bin Al-Walid. Salah satu strategi perang yang dipakai oleh Khalid bin Al-Walid untuk menyelamatkan kehancuran pasukan muslimin secara keseluruhan adalah dengan menyelamatkan mereka dari medan pertempuran. Maka mereka semua mundur, untuk menyelamatkan kehancuran ini. Baik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji perbuatan Khalid bin Al-Walid. Maka lari dari medan tempur yang seperti ini tidak termasuk dari dosa besar. Nah, kemudian termasuk dari dosa besar qadfu al-muhsanah, melempar tuduhan kepada wanita yang baik. Al-muhsanah di sini yaitu wanita yang memiliki beberapa hal. Pertama, Islam. Yang kedua, memiliki al-afaf, harga diri, bukan pezina. Kemudian memiliki al-hurriyah, yakni kemerdekaan, bukan seorang budak. Kemudian setelah menikah, muzawwaj, punya pasangan suami atau pernah menikah. Nah, maka wanita yang memiliki 4 hal ini disebut dengan wanita yang muhsanah. Barang siapa yang menuduhnya, yakni menuduh dengan perbuatan zina, yang demikian adalah dosa besar apabila tidak mendatangkan bukti, mendatangkan al-bayyinah,
Nah, yang demikian ini adalah dosa besar. Apakah ini khusus dengan tuduhan terhadap wanita-wanita yang baik? Bagaimana dengan laki-laki? Menuduh laki-laki. Hukumnya juga sama. Hukumnya juga sama. Dan ini tanpa perselisihan di kalangan para ulama. Bahwa menuduh laki-laki yang baik, muslim, punya harga diri, bukan pezina, naam, yang sudah pernah menikah, kemudian merdeka, juga sama hukumnya dengan wanita.